Pemirsa, kebakaran melanda puluhan lapak pengepul barang bekas di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat malam tadi. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Kobaran api menghanguskan lapak pengepul barang bekas di Jalan Cendrawasih, Cengkareng, Jakarta Barat. Warga dan petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan kobaran api. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 10 mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Korsleting listrik di lapangan itu kena rumah yang pertama, lama-lama menyala sampai kabel listrik ini putus, itu kebakarnya. Ada berapa rumah Pak yang kebakar itu? Oh, ini kan lapak Pak. Ini lapak banyak, berapa keluarga ini sebelah. Kalau saya memang di sini, saya juga ngeri kalau nggak cepat disiram. Di Karawang, Jawa Barat, kebakaran melanda sebuah gudang penyimpanan sembako di Jalan Parahyangan, Adiaksa Barat malam tadi. Lokasi gudang yang terkunci membuat petugas kesulitan menjangkau titik api. Saat peristiwa terjadi, di gudang hanya ada beberapa karyawan, namun tiba-tiba api muncul dan membesar, menjalar ke seluruh bagian bangunan. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian dengan menerjunkan 5 mobil pemadam kebakaran. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, sebuah mobil truk tertabrak kereta api di perlintasan tak berpalang Desa Damarsi, Mojokerto. Truk mogok di tengah rel kereta api saat melintas. Inilah video saat dam truk tanpa muatan tertabrak kereta Wijaya di perlintasan tak berpalang di Desa Damarsi, Mojokerto, Jawa Timur. Kabin truk hancur tertabrak kereta api, namun pengemudi dan kernet selamat. Keduanya turun dari kabin truk saat kondisi mogok di tengah rel kereta api. Sempat dilakukan penarikan oleh truk lainnya, namun tali penarik putus hingga dam truk tertabrak kereta api. Waktu itu sebelumnya kan ada kereta lewat, galang pintu sudah ditutup. Truknya tadi dari mana? Arah mana? Dari arah utara, mau ke selatan. Nah, waktu itu kereta pertama dia lepas kan, palang pintu dibuka dan dia jalan. Nah, waktu itu langsung jelek berhenti di tengah rel. Mogok atau gimana? Iya. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengidentifikasi dan memeriksa sejumlah saksi mata. Pengemudi dam truk diperiksa oleh unit Laka Lantas Polres Mojokerto. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, puluhan bangunan kafe yang dijadikan sebagai tempat prostitusi di wilayah Cilincing, Jakarta Utara ini dibongkar paksa oleh petugas Satpol PP. Petugas gabungan Satpol PP Jakarta Utara membongkar paksa puluhan kafe yang berdiri di Jalan Kampung Baru dan Jalan Kampung Rawa Malang, Cilincing, Jakarta Utara. Pembongkaran tersebut karena bangunan kafe tersebut tidak memiliki surat izin tempat usaha serta dijadikan tempat prostitusi. Dengan menggunakan peralatan palu dan linggis, petugas membongkar tembok kafe itu. Akibat pembongkaran tersebut, para pedagang di tempat itu kecewa karena tidak ada pemasukan lagi setelah kafe dibongkar. Nggak ada, warga nggak ada yang keberatan. Ekonomi makin ada. Ekonomi malah, kalau ada kafe malah meningkat. Gitu. Sedih Ekonomi warga. Sedih nggak sih Pak? Hah? Sedih nggak sih, kecewa atau sedih? Ya kecewa lah, kalau adanya begini kecewa. Karena yang istilahnya saya mengaruh rezeki di sini, ya kecewa. Sebelumnya, petugas juga memberikan surat peringatan kepada pemilik kafe. Kalau bangunan itu bertuan, ya jelas bertuan, tapi tidak punya surat iuran. Ya. Satpol PP juga meminta agar tidak ada lagi tempat prostitusi berkedok kafe. Rencananya, petugas akan menjadikan kawasan tersebut sebagai tempat ahli profesi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.
Pemirsa, cekcok masalah bisnis dua pria di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terlibat duel menggunakan badik dan airsoft gun. Makasih lah, gue penipu karena kau janji besok tidak pernah kau tepati. Akibat kejadian ini pemirsa, korban mengalami 3 luka tikaman di bagian kepala, punggung, dan kaki. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara pelaku yang terkena tembakan pistol airsoft dari korban ini telah diamankan polisi dan melaporkan korban ke Mapolres Mandai. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa jaket dan badik yang digunakan untuk menikam korban. Makasih lah, gue penipu karena kau janji besok tidak pernah kau tepati. Si korban mendatangi pelaku itu dengan alasan bahwa akan menagih di mana kerjasama bisnis ini ada saham yang diberikan kepada pelaku untuk menjalankan bisnis ikan, namun kan belum ada hasilnya. Dengan cara korban ini membawa temannya kurang lebih 4 orang, dan korban ketika berkomunikasi itu agak kasar, maka daripada itu si pelaku ini agak naik pitamnya. Ya, Anda kembali di News Pagi pemirsa bersama saya Ayan Nufus dan rekan saya Camar Haenda. Pemirsa, kericuhan supporter ini kembali terjadi di dunia sepak bola Indonesia. Ratusan supporter Persibas Banyumas mengamuk dan merusak fasilitas di Stadion Gor Satria Purwokerto, Jawa Tengah. Inilah video amatir yang beredar di media sosial ketika sejumlah supporter Persibas Banyumas merangsek masuk ke dalam lapangan. Supporter tuan rumah ini mengamuk dan merusak beberapa fasilitas Stadion Satria Purwokerto, Jawa Tengah. Kericuhan terjadi saat pertandingan masih berlangsung di menit ke-80. Kemarahan ratusan supporter Persibas Banyumas dimulai saat kesebelasan kebanggaan masyarakat Kabupaten Banyumas ini ditahan imbang 1-1 oleh tim tamu dari Persibangga Purbalingga. Dengan hasil tersebut, Persibas Banyumas dipastikan tidak lolos dari fase grup E Liga 3 Jateng. Udah kadung kecewa, nggak ada kemajuan, nggak ada kebaikan, bahkan 3 poin pun kalau tadi misalnya imbang itu kok bukan menang, imbang semua gitu loh. Keterbukaan, kejelasan, dan kepastian. Si Persibas ini mau dibawa kemana sih? Mau tetap di Liga 3 atau ayo kita ke Liga 2 yuk gitu. Karena dari kemarin bahkan dari awal liga-liga sebelumnya itu nggak jelas, Pak. Raihan prestasi buruk membuat supporter kecewa dan melampiaskannya pada pertandingan terakhir melawan Persibangga. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri sebagai tersangka pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dugaan pemerasan ini dilakukan saat menangani perkara di lingkungan Kementerian Pertanian tahun 2021. Direskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan penetapan tersangka terhadap Ketua KPK Firly Bahuri setelah penyidik melakukan serangkaian penyidikan memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli. Penyidik juga telah menyita barang bukti diantaranya dokumen penukaran falas pecahan dolar Singapura dan Amerika sejumlah 7 miliar lebih. Pakaian dan sepatu yang digunakan oleh Firly Bahuri pada saat bertemu Syahrul Yassin Limpo di Gor Tangki Jakarta Pusat, 1 buah harddisk, kemudian 21 unit handphone, 2 unit mobil, dan beberapa barang bukti lainnya. Dalam kasus ini, Ketua KPK Firly Bahuri dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara
perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 12E kecil atau pasal 12B besar. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmi melantik Jenderal Agus Subianto menjadi Panglima TNI di Istana Negara. Ya, usai dilantik pemirsa, Jenderal Agus Subianto ini resmi menggantikan Panglima TNI sebelumnya, yakni Laksamana Yudo Margono yang akan memasuki masa pensiun. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar Negara. Republik Indonesia tahun 1945. Republik Indonesia tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya. Dengan pembacaan sumpah jabatan, Jenderal Agus Subianto resmi menjabat sebagai Panglima TNI. Pelantikan Panglima TNI dilaksanakan di Istana Negara dan dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sebelum pembacaan sumpah jabatan, Presiden Jokowi melakukan penanggalan dan penyematan tanda pangkat serta jabatan dan penyerahan tongkat komando Panglima TNI kepada Jenderal Agus Subianto. Dalam kesempatan ini, Panglima TNI menyampaikan visi misinya ke depan. Salah satunya akan menambah anggaran logistik bagi tentara yang bertugas di wilayah konflik. Integratif, modern dan adaptif. Yang perlu digarisbawahi adalah profesional, tentunya harus well trained, ya, dilatih dengan baik, kemudian well equipped, diperlengkapi dengan baik, dan tentunya well paid. Jadi tunjangannya harus dinaikkan. Nanti secara bottom up saya akan mengajukan kepada Kemhan, dan Kemhan sudah ACC untuk tunjangan uang lauk pauk yang pasukan yang melaksanakan tugas operasi, sehingga tidak. Upacara pelantikan ini dihadiri sejumlah petinggi TNI hingga beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju seperti Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, hingga Ketua DPR RI Puan Maharani. Dari Jakarta, Giselia Norahma, Dias Triawan, iNews melaporkan. Usai dilantik pemirsa, Jenderal Agus Subianto mengikuti upacara serah terima jabatan Panglima TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Dalam kesempatan yang sama, Laksamana Yudo Margono berpamitan kepada seluruh anggota TNI. Usai dilantik sebagai Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto mengikuti upacara serah terima jabatan Panglima TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Secara resmi, Laksamana Yudo Margono menyerahkan tongkat komando Panglima TNI kepada Jenderal Agus Subianto.
Prosesi serah terima jabatan Panglima TNI dilakukan melalui penyerahan simbolis penghormatan dan penyerahan Panji TNI, Tridharma Eka Karma, serta penandatanganan naskah sertija. Mohon pamit, dan tentunya saya juga menitipkan supaya TNI tetap profesional, modern, dan tangguh dalam menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia yang kita cintai bersama ini. Ya, saya kira itu, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kekurangan maupun tidak berkenan selama saya melaksanakan tugas sebagai Panglima TNI. Jenderal Agus Subianto disetujui sebagai Panglima TNI melalui rapat paripurna DPR setelah menjalani uji kepatutan dan kelayakan. Sementara Laksamana Yudo Margono memasuki masa purna tugas pada 26 November 2023. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah Kota Tangerang menjadi rujukan sejumlah daerah dalam penerapan konsep Smart City. Pemkot Gorontalo dan Pemkab Banjar tertarik dengan konsep Smart City yang dimiliki oleh pemerintah Kota Tangerang, terutama dalam penerapan sistem kepegawaian. Sejumlah aplikasi yang dimiliki pemerintah Kota Tangerang nantinya akan direplikasi di dua daerah tersebut. Kerjasama ini diharapkan dapat menunjang performa ASN di Kota Gorontalo dan Kabupaten Banjar. Dengan Gorontalo, dengan Kabupaten Banjar berkaitan pemanfaatan aplikasi Smart Government, terutama di bidang kepegawaian. Dan sebenarnya ada kurang lebih 8 aplikasi ya, Dorsapan yang kita sudah integrasikan ke dalam 2 super app, baik super app Tangerang Live dan Tangerang Ayo, yang mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman di Gorontalo dan juga teman-teman di Kabupaten Banjar. Nanti dilanjutkan dengan kerjasama antar dinas-dinas dan badan yang terkait. Untuk pertama kami tentunya fokus kepada sistem dan tata kelola. Pemirsa, meski sudah ditetapkan UMP Jakarta naik 3,38%, sebelumnya usulan kenaikan upah minimum Provinsi DKI Jakarta dari pekerja, Pemprov, dan pengusaha ini ada perbedaan. Kadin DKI Jakarta akan mematuhi ketetapan yang telah dikeluarkan meski banyak masukan pengusaha tentang keberatan kenaikan UMP 2024 khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Kadin DKI Jakarta dalam acara rapat pimpinan Provinsi Kadin DKI Jakarta. Kadin DKI Jakarta juga memberikan penghargaan kepada salah satu anggotanya yang menjadi perusahaan ramah lingkungan. Aturannya adalah yang hitung-hitungannya dan keluar angkanya tidak sesuai dengan harapan pekerja. Jadi kita bukan berbicara mengenai persentase besarnya dan sebagainya, tapi kita harus ikut. Dirjen Pelaksana Haji dan Umroh Kementerian Agama mengumumkan hasil godongan internal terkait biaya haji pada tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi sebesar 94,3 juta rupiah. Namun angka yang diusulkan tersebut masih dapat penolakan dari berbagai fraksi lantaran dinilai masih memberatkan masyarakat. Komisi 8 DPR RI kembali menggelar rapat dengan agenda rapat dengar pendapat Panja BPIH bersama Dirjen PHU, Kaban BPKH, dan Dirut Garuda terkait pembahasan dan pemasukan komponen BPIH 1445 Hijriah 2024 Masehi. Saat ini Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) mengumumkan hasil biaya haji tahun 2024 sebesar 94,3 juta rupiah. Angka tersebut turun sebesar 10,8 juta rupiah dari biaya yang sempat diajukan oleh Kementerian Agama sebesar 105 juta rupiah untuk setiap jemaah haji. Berdasarkan hasil kajian yang telah kami lakukan, biaya yang akan biaya BPIH yang sudah kami rumuskan itu berkisar 94,3 juta. 94,3 juta. Ini akan tetapi, angka yang masih diusulkan tersebut masih dapat penolakan dari berbagai fraksi, lantaran dinilai masih memberatkan masyarakat khususnya jemaah muslim.
Sejumlah anggota DPR RI meminta agar Kementerian Agama untuk melakukan perhitungan kembali terkait pemberangkatan biaya haji dengan mengedepankan pelayanan untuk para jemaah haji. Hari ini kita justru meminta kepada Dirjen PHU, kalau memang sekiranya susah, bisa tidak diberikan kepada kami angka yang hasil evaluasi atau mungkin hasil dari audit internalnya saja deh. Terutama hasil dari apa yang sudah dilakukan pada saat pelaksanaan haji 2023 kemarin. Saya secara pribadi dan atas persetujuan pimpinan saya menolak anggaran yang 94, 385, 382 ini. Saya minta sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Seli tadi, saya minta supaya dilakukan lagi perhitungan-perhitungan yang cermat terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan biaya pemberangkatan ibadah haji ini. Sebelumnya, Kementerian Agama sempat mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 1445 Hijriah 2024 Masehi sebesar Rp105 juta per jamaah. Hal tersebut justru mendapatkan penolakan lantaran dapat memberatkan masyarakat khususnya bagi warga Muslim Indonesia yang akan berangkat ke Tanah Suci. Dari Jakarta, Rian Rahman, Wildan Aulia, Ayus melaporkan. Pemirsa, aroma kecurangan pada pemilu 2024 mulai tercium. Salah satunya adalah cara silaturahmi nasional perangkat desa yang diduga secara gamblang mendukung Prabowo Gibran. Acara silaturahmi nasional perangkat desa yang dihadiri oleh Prabowo Gibran berbuntut panjang. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud mencium aroma pelanggaran pada acara yang digelar pada 19 November yang lalu. Mobilisasi perangkat desa yang dilakukan pada acara tersebut secara nyata melanggar prinsip netralitas aparatur sipil negara. Pasalnya dalam acara itu perangkat desa dinilai tendensius mendukung pasangan calon Prabowo Gibran. TPN Ganjar Mahfud tengah melakukan investigasi dan akan melaporkan acara itu ke Bawaslu. Laporan yang akan diajukan terkait dugaan ketidaknetralan aparatur perangkat desa. Nah, ini tanda pengenalnya seperti ini. Ya. Jadi tanda pengenal itu ada tulisan Desa Bersatu, Deklarasi Nasional Desa Bersatu untuk Indonesia Maju, dan kemudian ada foto Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kalau kepala desa dan perangkat desa, mereka yang mengorganize pertemuan itu ingin bersikap netral. Hal senada disampaikan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Abdul Halim Iskandar menyebut berbahaya jika perangkat desa tidak netral, karena perangkat desa lazim direkrut sebagai panitia penyelenggara pemilu di TPS. Desa nih kalau dalam pemilu itu gimana? Harus netral atau? Harus netral. Iya, makanya dia kemudian KPPS itu kan dari mereka sebagian besar. Ya itu harus netral, loh enggak bahaya itu. Tapi tetap boleh punya hak pilih ya? Oh iya, semua punya hak pilih. Kecuali TNI kan. Apa? Jatah kampanye kita boleh? Nggak boleh. Kalau berarti mobilisasi juga nggak boleh, Gus? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Itu ada sanksi, kalau dari PDTT ada upaya nggak sih untuk menjaga netralitasnya? Di Mendagri ya? Aturan netralitas aparatur sipil negara tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pasal 2 menyatakan setiap ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu. ASN yang tidak netral bisa terkena sanksi moral hingga sanksi administratif. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Gabungan mahasiswa dari berbagai universitas menyampaikan deklarasi Sumpah Pemuda 2023 di Gedung Juang, Jakarta Pusat. Deklarasi ini merupakan bentuk keprihatinan mahasiswa atas putusan MK nomor 90 terkait batas usia Capres-Cawapres. Bertemakan Sumpah Pemuda 2023, saatnya pemuda Indonesia bergerak dan melawan. Para mahasiswa dengan lantang menyuarakan aspirasi mereka.
Aspirasi ini diserukan akibat kegelisahan para mahasiswa melihat dinamika politik yang kerap terjadi menjelang pemilu 2024. Hal yang menjadi sorotan utama yaitu keputusan MK nomor 90 mengenai batasan usia capres-cawapres. Para mahasiswa meyakini putusan MK mencederai demokrasi dan meyakini adanya unsur politik dinasti untuk meluluskan jalan salah satu cawapres di Pilpres 2024. Hancur dan lebur diinjak-injak. Minggu yang lalu masyarakat Indonesia dibuat kaget dengan hadirnya putusan MK nomor 90/PUU/XXI/2023. Putusan itu secara terang memutus batasan usia bagi seseorang untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Beragam kebingungan terbesit dalam hati kami. Mengatasnamakan kaum dan generasi kami, putusan haram tersebut hadir dan merusak kepercayaan kami akan Mahkamah Konstitusi. Para politisi tua tak paham konstitusi pun semakin mengacaukan suasana. Dengan menjual nama generasi muda, mereka tak sedikit pun bersuara kontra akan putusan yang membunuh demokrasi. Bagi kami, putusan MK kemarin tak sedikit pun memberi arti positif. Pemirsa, struktur tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud telah siap menuju kampanye yang secara resmi akan digelar pada 28 November 2023 mendatang. TPN Ganjar Mahfud menegaskan pemirsa akan mengawali proses demokrasi dengan cara yang benar dan jujur. Pematangan strategi pemenangan dalam rapat gerak cepat tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud digelar di Gedung High-End Menteng, Jakarta Pusat hari ini. Jelang jadwal kampanye yang ditetapkan oleh KPU pada 28 November 2023 mendatang, telah bergabung 690 orang di struktur TPN Ganjar Mahfud. Yang bergabung di TPN ini terdiri dari 147 perempuan, 158 anak muda, 380 non-parpol, dan sisanya dari pihak partai politik pengusung. TPN Ganjar Mahfud menegaskan akan mengawali proses demokrasi dengan tata cara yang benar, jujur, dan adil, sehingga akan melibatkan semua golongan di struktur pemenangan. Di TPN Ganjar Mahfud ingin mengawali proses demokrasi dengan baik dan benar. Oleh karenanya kami percaya bahwa semua golongan dan unsur harus ada dalam struktur tim pemenangan nasional dengan latar belakang yang berbeda-beda. Dan hal ini untuk menunjukkan TPN Ganjar Mahfud memberikan ruang bagi semua golongan. Nah, nama-nama di atas tadi adalah yang bisa kita bocorkan ke rekan-rekan saat ini. Namun sebenarnya atau sebetulnya kita sudah ada sekarang ini kurang lebih 690 orang yang telah bergabung di TPN Ganjar Mahfud. Struktur TPN Ganjar Mahfud secara lengkap akan diumumkan pada 25 November 2023 mendatang. Sementara itu pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri rencananya memimpin konsolidasi internal dalam rangka pemenangan pemilu legislatif dan pemenangan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud pada Pilpres 2024. Konsolidasi internal tersebut ini dihadiri seluruh kader partai untuk mengompak semangat juang yang akan berlangsung di kawasan Sanur, Bali. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dijadwalkan memimpin konsolidasi internal dalam rangka pemenangan pemilu legislatif dan pemenangan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD pada Pilpres 2024 mendatang. Rencananya konsolidasi internal berlangsung tertutup dan secara umum akan membahas strategi pemenangan Ganjar Mahfud yang banyak bersumber dari gerakan rakyat. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang mendampingi Megawati Soekarno Putri selaku Presiden ke-5 Republik Indonesia menerima anugerah tertinggi dari Asosiasi Insinyur ASEAN pada pertemuan ke-41 organisasi tersebut di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali. Konsolidasi PDI Perjuangan
di Bali, mana seluruh kader partai dihadirkan untuk mengumpulkan suatu semangat juang, dan kita lihat Bali ini militansinya sangat tinggi. Dukungan terhadap Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD sebagai pemimpin yang sangat lengkap, memiliki komitmen bagi daya unggul Indonesia, anti korupsi, ini benar-benar sangat dipahami oleh masyarakat Bali. Sehingga konsolidasi ini dilakukan untuk memastikan kemenangan yang semakin besar untuk Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. Disinggung mengenai kemungkinan kemenangan satu putaran, Hasto mengatakan semuanya diserahkan kepada rakyat sebagai pemegang mandat demokrasi. Seluruh proses dan tahapan pemilu 2024 diharapkan bisa berlangsung dengan jujur dan adil. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD ditargetkan menang di Nusa Tenggara Barat oleh Partai Perindo. Partai Perindo mulai memetakan langkah politik dan strategi pemenangan dengan melibatkan seluruh kader. Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, TGB Zainul Majdi, memimpin rapat konsolidasi Pilpres secara tertutup bersama seluruh pengurus Partai Perindo se-Nusa Tenggara Barat. Rapat digelar untuk membahas pemenangan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD di NTB. Rapat juga memetakan langkah politik dan strategi pemenangan dengan menurunkan seluruh kader untuk memperkenalkan Ganjar Mahfud ke masyarakat. Kami di TPN dan kita semua termasuk teman-teman Perindo itu lebih banyak turun ke masyarakat untuk mengenalkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud dengan rekam jejaknya yang memang sangat kuat ya. Sementara itu, pengurus DPD Partai Perindo Kota Yogyakarta bersama Partai Koalisi Ganjar Mahfud menggelar pertemuan untuk bersama-sama menandatangani struktur pengurus Tim Pemenangan Daerah Ganjar Mahfud MD. Struktur akan dikirim ke Tim Pemenangan Nasional untuk disahkan sebagai bagian Tim Pemenangan Daerah Ganjar Mahfud. Kita sepakati hari ini finalisasi dan penandatanganan Tim Pemenangan Daerah. Dan kita sepakati juga untuk Ganjar Mahfud, kita komitmen untuk kota kita akan penuhi 70% kemenangan untuk Ganjar Mahfud. Partai Perindo Kota Yogyakarta juga siap dan akan turun ke lapangan serta bekerja secara maksimal untuk memenangkan pasangan Ganjar Mahfud. Tim Liputan iNews melaporkan. Tebar manfaat untuk masyarakat, pemirsa, pendukung Ganjar Mahfud menggelar beragam event di sejumlah daerah, mulai dari konser musik, doa bersama, hingga pelatihan wirausaha digital. Memantapkan dukungan kepada pasangan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024, puluhan ribu warga Cilacap, Jawa Tengah memeriahkan Pesta Rakyat ke-15 Sahabat Ganjar. Dalam konser gratis yang digelar di lapangan Krida Nusantara ini, sejumlah musisi tanah air tampil menghibur masyarakat. Meriahan Pesta Rakyat Ganjar Mahfud ditutup oleh penampilan yang penuh energi dan semangat dari band Tip X. Di Madiun, Jawa Timur, ribuan masyarakat berkumpul bersama sahabat Ganjar mengikuti doa bersama Sholawat Nusantara untuk kesuksesan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Sholawat Nusantara diawali dengan penampilan Hadroh Semut Ireng, Hadroh Mafia Sholawat, dan lantunan Maulid Nabi oleh tokoh Habib Ahmad Al-Hasan Al-Idrus. Sementara itu, doa bersama sekaligus deklarasi dukungan untuk Ganjar Mahfud digelar relawan santri dukung Ganjar di Surabaya, Jawa Timur. Diadakan di Yayasan Nahdlatul Tholabah, mereka menyuarakan pemilu damai dan kondusif melalui doa bersama. Sedangkan di Jakarta, doa bersama juga digelar relawan santri dukung Ganjar bersama jamaah Majelis Taklim Rodatul Jumuati. Selain itu juga digelar pelatihan kewirausahaan digital guna mendukung para pelaku UMKM lebih maju dan go internasional.
Edukasi politik bagi mahasiswa yang menjadi pemilih baru di pemilu 2024 digelar di Universitas Indonesia. Sejumlah tokoh nasional ikut menjadi pembicara. Ratusan mahasiswa Universitas Indonesia mengikuti sarasehan untuk negeri yang digelar oleh Fakultas Ekonomi Bisnis di Balai Purnomo Prawiro, Universitas Indonesia. Mahasiswa yang termasuk kategori pemilih muda atau baru diberikan edukasi politik sehingga bisa menambah pengetahuan tentang calon presiden dan wakil ataupun wakil rakyat melalui visi dan misinya, tidak hanya dari figurnya saja. Di sini ngajarin pertama saya pemilih pemula gitu, untuk mengenal gimana saya harus memilih dengan baik calon-calon presiden, tadi dijelasin. Esensi sarasehan ini adalah diskusi sekaligus edukasi sosial politik. Kegiatan diharapkan dapat mengedukasi terkait isu sosial politik yang ada di Indonesia. Jadi acara seperti ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat, terutama audiens ya, dapat mengedukasi audiens terkait isu-isu sosial politik gitu Pak. Jadi biar audiens itu aware terhadap isu sosial politik yang ada di Indonesia. Sejumlah tokoh nasional ikut menjadi pembicara dan memberi pandangan dari sisi ekonomi, politik, hukum, dan HAM. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Presiden Republik Indonesia ke-5 Megawati Soekarno Putri menerima penghargaan tertinggi dari Federasi untuk Organisasi Profesi Keinsinyuran se-ASEAN (AFEO) di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali. Ya, sebelumnya pemirsa, di tahun 2019, Presiden RI ke-7 Joko Widodo juga mendapat penghargaan serupa. Penghargaan AFEO Distinguished Honorary Patron diberikan kepada Presiden Republik Indonesia ke-5, Megawati Soekarno Putri, pada pembukaan Conference of the AFEO ke-41 di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali. AFEO Distinguished Honorary Patron merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan kepada kepala negara atau kepala pemerintahan yang berjasa besar terhadap profesi keinsinyuran. Menurut Megawati, profesi keinsinyuran terbukti memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kemajuan bangsa Indonesia. Penghargaan ini bukanlah sekedar pengakuan terhadap kebijakan yang pernah saya ambil sebagai Presiden kelima Republik Indonesia. Hal yang terpenting bagi saya bahwa penghargaan ini mengandung makna pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, riset, inovasi, serta profesi keinsinyuran bagi kemajuan bangsa. Megawati juga memotivasi agar Perhimpunan Insinyur Indonesia berjuang melahirkan para insinyur pelopor, yaitu insinyur yang menghasilkan sesuatu yang berguna bagi rakyat Indonesia. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Pagi bersama dengan saya Camar Henda dan Aya Nufus. Dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kita akan ke informasi selanjutnya berkaitan dengan kompetisi kasta tertinggi Liga Futsal Profesional musim 2023-2024 resmi bergulir di Gor Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah. Ya, pada laga perdana pemirsa, Unggul FC menang telak 4-1 atas Sadakata FC, sementara di laga kedua Pendekar United berhasil menahan imbang 2-2 Black Steel FC. Liga Futsal Profesional 2023-2024 di Gor Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah resmi dibuka oleh Sekjen Federasi Futsal Indonesia, Edi Prasetyo. Pada laga perdana, Unggul FC asal Malang menang telak 4-1 melawan Sadakata Medan. 1 gol dari Sadakata FC merupakan gol bunuh diri pemain belakang Unggul FC. Sementara di laga kedua, Pendekar United berhasil menahan imbang Black Steel 2-2. Pertandingan dua klub ini berlangsung seru.
Pendekar United sempat memimpin pertandingan pada awal babak pertama. Namun serangan klub asal Manokwari Papua Barat Black Steel FC berhasil menjebol gawang Pendekar United hingga imbang 1-1 hingga akhir babak kedua. Di babak kedua, tim bermain saling serang hingga kedudukan berakhir imbang 2-2. Anak-anak meskipun pertandingan pertama bisa semangat, kerja keras, dan ya hasilnya imbang, ya berarti hasil yang terbaik. Kita perbaiki lagi untuk pertandingan selanjutnya. Sebanyak 12 klub berpartisipasi di kompetisi musim ini, termasuk juara bertahan Bintang Timur Surabaya. Selain itu, juga ada klub Moncong Bulo Muda dan Kinantan FC yang promosi dari Liga Futsal Nusantara tahun 2023 lalu. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Pemirsa, memiliki wajah bersih dan kulit sehat serta badan yang ideal, ini tentunya menjadi impian bagi setiap wanita maupun pria untuk meningkatkan kepercayaan diri. Kini tren kecantikan di Indonesia terus berkembang dengan semakin beragamnya perawatan kulit dan tubuh. Pentingnya merawat kulit agar cantik dan sehat mendorong Forever Skin Clinic bertransformasi dalam relaunch merek terbarunya. Berdiri pada tahun 2018, Forever Skin Clinic mengganti nama dari Everskin Clinic. Acara yang digelar di The Garden Osteria Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini sekaligus memperkenalkan wajah baru Forever Skin Clinic dan menyambut brand ambasador baru Ariel Tatum. Pertama kali datang ke Everskin itu 2 tahun lalu. Habis itu rutin datang karena aku juga merasa nyaman dengan tempatnya, dengan staffnya, dengan para dokternya, dengan treatment-treatmentnya gitu. Yang sangat berbeda signifikan di Everskin adalah satu yang tadi aku bilang alat-alatnya sangat unggul. 2, aku merasa sangat privacy itu sangat terjaga ketika di sana. Aku merasa ada eksklusivitas gitu. Forever Skin Clinic memiliki keahlian dalam treatment laser, slimming, dan anti-aging, menggunakan teknologi dengan kualitas terbaik di dunia. Di Everskin ini karena kita lebih membantu goals mereka menjadi aging gracefully, jadi pastinya treatment-treatment yang membuat awet muda, seperti kita ada mesin Picosure Pro, Ultra-Api, dan juga Thermats, di mana Ultra-Api dan Thermats itu dia paling bagus, paling long term hasilnya untuk skin tightening dan skin lifting, dan kita hanya perlu melakukan setahun sekali. Ibaratnya kita kayak skin investment, nabung kolagen. Dengan tagline cantik versi kamu, Forever Skin Clinic ingin membantu para pasiennya untuk menemukan cantik versi dirinya. Karena penampilan yang menarik bisa menjadi aset penting untuk meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati, iNews melaporkan. MNC Peduli kembali salurkan bantuan masyarakat melalui bakti sosial operasi katarak untuk warga prasejahtera. Kali ini bersama edisi grup, puluhan warga kurang mampu menjalani screening katarak dan mendapatkan kacamata baca gratis dalam kegiatan bakti sosial di Sidoarjo, Jawa Timur. Membantu warga melihat dengan terang dan jelas menjadi tujuan bakti sosial MNC Peduli bersama EDC Group yang digelar di Optik EDC sepanjang Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pelayanan kesehatan screening operasi katarak ini menjadi rangkaian yang dilaksanakan MNC Peduli bersama EDC Group dan diikuti puluhan warga kurang mampu di Kecamatan Taman dan sekitarnya. Para peserta yang terindikasi katarak akan menjalani operasi gratis, sedangkan bagi yang tidak memiliki indikasi mendapatkan kacamata baca gratis sesuai kebutuhan. Alhamdulillah sudah terbantu sekali, sudah mendingan. Ya baik sekali sih, membantu sekali buat masyarakat Sidoarjo, jadi lebih ringan untuk biaya operasinya. Pasien ya, deteksi pasien yang mempunyai kendala penglihatan, terutama yang katarak. Ya. Kemudian setelah itu kita lakukan screening ya, screening. Kalau memenuhi persyaratan semua, itu akan dilakukan operasi katarak. Dalam kegiatan ini, warga yang hadir juga dibekali pengetahuan tentang penyakit mata serta cara menjaga mata agar tetap sehat. Ya, MNC Peduli terus bekerja sama dengan berbagai macam rumah sakit untuk memberi layanan operasi gratis seperti hernia, katarak, bibir sumbing, dan lain-lain.
MNC Peduli menargetkan 450 operasi katarak gratis untuk masyarakat prasejahtera di 9 kota dan kabupaten di Jawa Timur. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Pemirsa, Muhammad Hussein, relawan kemanusiaan di Palestina, membagikan kisahnya selama berada di Gaza. Menurut Hussein, Zionis Israel secara sistematis menggunakan roket untuk melakukan genosida dan meruntuhkan bangunan warga Palestina. 3 kali bolak-balik, yang kelima kalinya berhasil, alhamdulillah. Dari 5 kali itu apa aja tantangannya, Mas Hussein? Banyak sekali ya. Jadi pertama risiko. Satu-satunya jalan yang menghubungkan antara utara dan selatan itu adalah jalan Salahuddin, jalan utama. Dan jalan ini namanya jalan kematian ini, karena di situ banyak kasus mobil-mobil itu dibom ketika berjalan. Dan warga yang sedang mengungsi pun itu berkali-kali dibom. Dan bayangkan saya 3 kali bolak-balik, kondisi jalan saat itu sepi, nggak ada mobil selain mobil saya doang. Jadi apalagi saya naik mobil itu bukan mobil ambulan ya, yang mungkin kalau ambulan kan lebih terjamin paling tidak kan. Saya naik mobil biasa, naik mobil sipil biasa, gitu kan. Tanpa ada keamanan ekstra, keamanan apapun. Nggak ada. Dan itu sekali lagi jalannya kosong, cuman sendiri doang. Kenapa? Karena saat itu kan nggak ada bahan bakar. Jadi banyak mobil-mobil itu yang diparkir karena tidak bisa bergerak. Karena mobil-mobil yang saya tumpang ini bahkan pakai minyak goreng. Itu benar, Mas, pakai minyak goreng? Iya, itu pakai minyak goreng tuh. Itu mobil teman saya, tetangga saya. Dan dia bilang, saya pakai minyak goreng untuk bisa nganterin kamu ke perbatasan. Sesulit itu bahan bakar dan persediaan yang benar-benar ditutup oleh Israel? Ya, betul, sesulit itu. Dan bagaimana bisa mengatasinya, Mas, bisa bertahan gitu di sana dengan kondisi yang benar-benar tanpa ada ketersediaan logistik? Iya. Jadi ya mereka tidak punya pilihan selain mereka bertahan. Biasanya kalau misalnya di hari-hari normal mereka makan itu untuk kenikmatan, sekarang mereka makan untuk bertahan aja. Satu porsi yang biasanya bisa buat 2 orang, mereka buat 5 orang. Tidak ada gas untuk masak, ya mereka pakai kayu bakar. Tidak ada obat bius untuk amputasi, tanpa obat bius. Jadi ya memang itulah resiko, dan itulah the only option yang dimiliki oleh warga Gaza. Sejauh ini mungkin bisa dijelaskan atau diceritakan kengerian seperti apa yang Mas Hussein alami di sana? Sebetulnya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Memang beda, kalaupun saya berusaha menyampaikan itu akan beda rasanya. Contoh kalau di malam hari itu intensitas serangan benar-benar keras, bam, dan suara bom itu tidak hanya suaranya menggelegar, tapi guncangannya itu luar biasa. Dan Zionis ini menggunakan roket yang ketika jatuh ke tanah itu menghasilkan getaran gempa bumi kekuatan 3,6 skala Richter. Wow. Jadi itu goyangan itu benar-benar, dan itu terus terjadi setiap malam, tidak berhenti. Ketika kita ingin tertidur itu, kita melihat langit-langit beton kan, kita berpikir ini bisa jatuh kapan saja nih, kita bisa menjadi korban kapan saja. Karena semua korban jiwa yang jatuh, 14.000 korban jiwa yang meninggal itu sama seperti kita, nggak pernah terpikir bahwa dirinya akan menjadi korban selanjutnya. Jadi kita hanya berpikir, mungkin ini malam terakhir saya, kami hanya sedang menunggu giliran. Apa persiapan yang pada saat itu dilakukan? Doa aja. Doa. Biasanya kita wudunya jangan terputus. Kita berharap kalau kita meninggal dalam keadaan suci lah, dalam keadaan sudah berwudu gitu kan. Usaha lainnya ya kita alihkan fokus kita, ya baca Quran misalnya kan, atau yang ngetik. Jadi semakin kita membayang-bayangkan kematian lah, semakin kita takut sebetulnya. Belasan tahun di Gaza. 12 tahun. 12 tahun di Gaza. Apa sebelumnya mungkin sudah tahu konflik di Gaza seperti apa, dan kenapa memutuskan untuk menjadi relawan? Yang Mas Hussein pasti tahu di sana pasti rawan kondisinya. Jadi ini kembali kepada edukasi orang tua. Sejak saya kecil, sejak saya masih balita, sejak saya masih SD. Memang ayah saya almarhum ini adalah seorang kiai yang memiliki tingkat kepedulian sangat tinggi kepada seluruh masyarakat dunia, terutama umat Islam di Palestina.
saya selalu disampaikan bahwa kamu punya saudara-saudara di Palestina yang terjajah, dan juga kita punya kewajiban menolong mereka. Terus, dan saya tumbuh kembang dengan ide seperti itu. Ya sudah ditanam seperti itu. Ya, apalagi ketika kita semakin dewasa, kita melihat ternyata konstitusi kita juga mengharuskan kita untuk mendukung Palestina. Okay. Jadi kedatangan saya ke Palestina itu untuk menjalankan misi saya sebagai seorang manusia, misi saya sebagai seorang Muslim, dan misi saya sebagai seorang Indonesia. Ada misi kemanusiaan, misi agama, dan misi konstitusi. Dan kenapa saya stay menetap di situ? Karena pertama memang tidak mudah masuk ke Gaza. Tidak semua orang itu mendapatkan karunia dan anugerah ini, gitulah. Ya. Maka saya harus manfaatkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Akhir kata, saya Camar Haenda. Dan saya Aya Nufus, pemirsa pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.